Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan memulai dengan ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan memulai dengan ibadah kami. Tuhan tuntun kami, ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat, bahkan Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau mengagungkan Engkau besar Tuhan. Kami mau katakan Engkau besar Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa.
Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, katakan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Katakan tiada seperti Yesus, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada Haleluya, kita akan memuji Tuhan, sama-sama kita angkat pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini Tuhan inginkan kita untuk bersekutu lebih lagi kepadanya, menaikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami mau untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besar kasih-Nya, oh besarkan nama Tuhan. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Saya undang semua bangkit berdiri. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Katakan, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menuntun kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, tetapi Tuhan selalu memegang tangan kami. Engkau menjadi terang bagi kami, Engkau menuntun jalan kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu berjanji untuk selalu menopang kami. Terima kasih, Yesus.
Kau Allah yang setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar di minggu ketiga bulan Juli ini? Saya berharap Bapak Ibu kabarnya baik-baik, sehat-sehat semua. Di tengah-tengah kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, mari Bapak Ibu tetap perhatikan protokol kesehatan di dalam menjalani kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran dan mari kita berdoa. Hati kami ya Allah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerah dan rahmat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami Tuhan boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Bapa dalam surgawi, saat pagi hari ini Tuhan kami memberikan hati dan pikiran kami kepadamu untuk kami Tuhan Yesus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapilah setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat dan pengertian dan pemahaman supaya kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan memberikan tema firman Tuhan di pagi hari ini, ialah bersukacita selalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita memakai rumus manusia dengan rumus firman Tuhan, sangat terbalik. Karena apa? Situasi yang terjadi saat ini ya membuat orang takut kebanyakannya. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacita selalu. Bagaimana kita mau bersukacita? Kira-kira seperti itu. Itulah rumus manusia. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita memakai rumus manusia, yang ada kita akan kecewa. Yang ada kita tidak akan kuat. Yang ada kita tidak akan bertahan. Ya, yang ada kita tidak akan bertahan. Kita akan mundur, kita akan menyerah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita pakai rumus daripada firman Tuhan ini, maka bersukacitalah selalu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kitab Filipi, Anda akan menemukan kurang lebihnya 16 kali dikatakan bersukacitalah. Artinya bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Ya, ini sesuatu yang sangat penting bagi jemaat-jemaat Filipi. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ini sesuatu yang sangat penting bagi jemaat-jemaat GKKI Komunitas Pengharapan Baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin secara keseluruhan kita mengalami persoalan yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini, tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya kita saja yang mengalami persoalan saat ini, tetapi si penulis pun dia pada waktu itu berada di dalam situasi yang tidak begitu mengenakan. Dia berada di dalam penjara dan dia mengatakan bahwa dia menuliskan surat ini. Dia juga mendorong supaya jemaat-jemaat itu tetap bersukacita. Karena apa? Ada juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi, baik dari luar maupun dari dalam. Contohnya, rekan kerja daripada Rasul Paulus, mereka berselisih. Mereka adalah rekan kerjanya pemberita Injil, tapi ada sebuah clash. Itulah kita lihat nanti di sana dikatakan bahkan dia nasihati itu supaya mereka berdamai. Kemudian dilanjutkan bersukacitalah senantiasa.
Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersuka cita. Karena apa? Karena kita sudah menerima karunia kasih Yesus Kristus bagi kita. Ya, karena kita sudah menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan segala persoalan-persoalan yang mau menghimpit kita itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bersukacitalah selalu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersukacita selalu. Ya, saya mendorong kita, yaitu bahwa di mana Paulus mendorong kita untuk tetap bersukacita, dan itu menjadi sangat penting sekali di dalam kehidupan rohani kita. Ya. Karena sukacita itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan kita selalu murung dan murung. Ya. Karena itu akan membuat umur kita pendek. Mari kita bersukacita. Sukacita yang diberikan Tuhan adalah menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Ya, itu menjadi kekuatan bagi kita. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan ini. Paulus luar biasa. Ya. Dia mengatakan itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan memberikan beberapa hal untuk kita, bagaimana cara untuk tetap bersukacita atau senantiasa, dan bagaimana kita mendapatkan sukacita itu. Yang pertama adalah kita harus mengerti firman Tuhan. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita harus memakai rumus firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kita harus memakai rumusnya Tuhan, bukan rumus manusia. Kenapa saya mengatakan begitu? Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana mau bersukacita keadaan begini? Kita akan bertanya seperti itu. Ya, Yeremia mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Artinya bahwa manusia memiliki sebuah keterbatasan. Manusia itu selalu memakai dengan rasionnya sendiri, kekuatannya sendiri. Nah kalau kita memakai rumus manusia, kita tidak bisa bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi hal yang pertama, bagaimana supaya kita bersuka cita senantiasa, bagaimana mendapatkannya, bagaimana kita bisa memperolehnya, adalah kita harus mengerti firman Allah. Bersukacita menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan damai sejahtera yang dari Yesus Kristus. Keadaan Paulus berada di dalam penjara, dan pemenjaraannya adalah karena Injil Kristus, bukan karena kejahatannya Bapak Ibu. Ya. Artinya mungkin kalau kita sekali lagi kita pakai rumus manusia, ya. Loh, kenapa Paulus diizinkan Tuhan di penjara? Dia di penjara bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena memperkosa atau amoral yang lain, tetapi karena pemberitaan Injil Kristus. Artinya pemberitaan kepentingan Yesus Kristus, tapi kok malah Tuhan izinkan di penjara? Pikiran manusia, Tuhan di mana? Itu kan manusia akan berpikir seperti itu. Tetapi sekali lagi kita harus memakai pikiran, rumus daripada firman Tuhan. Nah kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kita dapat menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu bersukacita selalu. Karena apa? Karena kita mengerti firman Tuhan. Kita hidup dengan firman Tuhan. Kita berjalan dengan firman Tuhan. Bukan berjalan dengan pengertian kekuatan kita sendiri, tapi karena firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam Tuhan. Ya, hiduplah di dalam Tuhan. Nah kalau kita hidup di dalam Tuhan, Allah menjamin kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Allah tidak mengizinkan persoalan terjadi. Tetap Allah izinkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud begitu benar-benar mengenal Allah di dalam setiap kehidupannya.
dalam perjalanan hidupnya, dimulai dari seorang penggembala kambing domba sampai dia menjadi raja, itu bukan waktu yang cepat, tapi butuh proses. Banyak tantangan yang dihadapi. Ya, dia begitu mengenal Allahnya, tetapi Allah mengizinkan persoalan demi persoalan terjadi kepadanya sampai dia menjadi raja. Dia tidak langsung jadi raja, Bapak Ibu. Ya, ada tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi di dalam surat-suratnya dia selalu bersyukur. Allah itu begitu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dia selalu meninggikan Tuhan. Karena apa? Dia hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan maksudnya adalah kita ada di dalamnya, terhisap di dalam Tuhan itu. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bersukacita? Bagaimana kita mendapatkan sukacita itu? Bagaimana supaya ada sukacita di dalam diri kita? Yang ketiga adalah berpikir yang selalu positif. Positive thinking saja, Bapak Ibu. Ya. Jangan izinkan selalu yang negatif di dalam pikiran kita ini. Aduh, ini musim corona. Aduh dan aduh. Amsal 17 ayat 22, Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, kalau pikiran kita selalu yang negatif, kekhawatiran yang terjadi segala macam, bagaimana kita mau bersukacita? Bagaimana kita mau bergembira? Karena pikiran kita sudah dihantui dengan hal-hal yang negatif, hal-hal kekhawatiran. Nah, untuk melawan ini, untuk kita selalu berpikir yang positif adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi diri kita melalui firman-Nya, melalui hubungan kita berdoa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita, baik atau tidak baik keadaan itu, tentu akan memberikan pengaruh di dalam pikiran kita. Ya. Walaupun baik keadaan itu tetap akan memberikan pengaruh bagi kita. Tidak baik pun akan memberikan pengaruh bagi kita. Bisa kita menjadi khawatir, bisa kita menjadi cemas, bisa kita takut dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita izinkan, maka sukacita tidak bisa kita terima dalam hidup kita. Yang ada kekhawatiran, pikiran negatif, pikiran jahat dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, akhir daripada firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan adalah sumber sukacita. Karena itu janganlah kita khawatir, tetapi marilah kita meletakkan pengharapan kita pada Tuhan dan bersukacitalah senantiasa di dalamnya. Ya. Sukacita itu, Bapak Ibu, sekali lagi bukan di tempat yang lain, tetapi sukacita itu ada di dalam Yesus Kristus. Dia akan memberikan itu secara cuma-cuma kepada orang yang mencari Dia, yang membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi tegas saya katakan, bukan karena uangmu banyak membuat sukacita, bukan karena rumahmu mewah, bukan karena mobilmu banyak dan sebagainya membuat engkau sukacita. Bukan itu patokannya. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan sumber sukacita itu bukan di dalam dunia ini, tapi di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari arahkanlah setiap hidupmu kepada firman Tuhan.
Izinkanlah firman Tuhan membentuk, mengubah setiap kehidupan Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah menguatkan, menegur kami Tuhan. Bahwasanya sukacita itu sumbernya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan segala firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersatu hati, satu pikir, satu jiwa untuk berdoa syafaat. Bagimu ya Tuhan segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Menciptakan langit bumi dan segala isinya. Engkau tetap memelihara umat-Mu dan tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang belum reda, bahkan meningkat, bangsa Indonesia, kami semua berduka. Karena itu kami memohon ya Tuhan kepadamu, biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh sanak familinya, orang tuanya, saudara maupun saudarinya yang dipanggil oleh Tuhan. Beri penghiburan dengan penghiburan yang sejati. Sebab Engkau yang menciptakan manusia, Engkau yang berhak atas hidup manusia. Bapa, kami berdoa mohon perlindungan-Mu bagi kami semua jemaat ya Tuhan, untuk terlindung daripada paparan virus COVID ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kemanapun kami pergi, Engkau bersama dengan kami. Malaikat-malaikat-Mu menjaga kami daripada segala sakit penyakit dan mara bahaya. Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga pengaruh dan dampak ekonomi yang sangat kuat akibat dari pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkat-Mu bagi pekerjaan setiap keluarga, bagi pekerjaan anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bekerja dengan baik dan kami melakukan bagian kami, karena Tuhan akan melakukan bagian-Mu, yaitu memberkati kami semua. Demikian juga anak-anak kami yang sekolah, mereka juga mengalami kebingungan ya Tuhan, karena 6 bulan ke depan akan belajar di rumah. Kami membutuhkan berkat-Mu dan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak kami tidak bosan, supaya tetap bersemangat, karena masa depan mereka sungguh ada ketika mereka belajar ya Tuhan. Urapi dan berkati anak-anak kami ya Tuhan, yang sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, bahkan SMA ke perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, berikan masa depan yang cerah, masa depan yang baik bagi mereka. Rumah tangga biarlah tetap akur, harmonis, dan saling bisa menerima, saling bisa memaafkan dan memaklumkan satu dengan yang lain. Tidak menuntut, tapi bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, dalam ucapan syukur ada mukjizat ya Tuhan, ada kuasa Allah yang bekerja secara luar biasa. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk berkat finansial bagi umat-Mu melalui persepuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan, maka membuka tingkap-tingkap langit, dan kami imani hal itu terjadi. Melalui persembahan kami menabur, maka kami akan menuai apa yang kami taburkan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi Mama Yusni yang sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dia disembuhkan. Saat ini juga dipulihkan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Natalia ya Tuhan, biarlah dia juga dijamah sehingga penyakitnya akan dienyahkan dari tubuhnya. Dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang membangun kehidupan rumah tangga. Mereka sudah punya 1 anak dan akan memiliki 2 anak.
Kami berdoa ya Tuhan, suami-suami mereka yang belum bertobat supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, untuk anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan, biarlah Tuhan memberkati dengan pasangan yang seiman, pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang dewasa. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan berkati kegiatan pelayanan kami sepanjang minggu ini. Pertemukan kami dalam ibadah di tempat, di rumah masing-masing maupun di Bumi Oren, di mana kami boleh bertemu bersama-sama seluruh keluarga besar kami. Gereja Kasih Kristus Indonesia, Komunitas Pengharapan Baru. Setiap program-program gereja, apa yang kami cita-citakan, kami rindukan, Tuhan berkati. Kami yakini bahwa kami akan memiliki 2 hektar tanah ya Tuhan, untuk perumahan dan usaha jemaat. Demikian juga untuk usaha-usaha jemaat apapun yang akan dimulai, Tuhan berkati. Untuk PAUD yang dirintis, bimbingan belajar yang dirintis, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa bersama-sama seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kepada umat tebusan Tuhan, pandanglah wajah Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanannya. Terimalah berkat dari surga, kesehatan, keamanan, kelepasan, perlindungan. Terima berkat, berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Umat Tuhan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan kita untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya, kita saling mengunjungi, ya, dengan membawa tentunya masker ya dari luar, dan tetap jaga kesehatan. Demikian juga tetap menjadi saksi melalui apa saudara? Hidup saudara. Melalui apa? Perkataan saudara. Melalui apa? Melalui kehadiran kita dimanapun berada, menjadi berkat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.